nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. To dua harokat taya lisan, sin sareng mim genep harokat, tapi sinna tong disinkeun soalna disambungkeun kana mim. Di si heula genep harokat, si amna dua harokat, mi heula mi ke ujungna mim gitu nya uyan deui. Tosim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Innahu kana minal mufsidin.
wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li wa lak wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li wa lak la taqtuluhu asa
asbaha fuadu ummi Musa farigha kadat latubdi bi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Mangawiani di bismillah ayat 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim Tasim Mim Tilka ayat
naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa awhayna ila فإذا خفت عليه فألقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إليك وجاعلوا من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد
Surat Al-Qasas artinya kisah-kisah, diambil dari kutipan ayat 25 nanti. Itu terkait Nabi Musa menceritakan kisahnya kepada calon bapak mertuanya. Arti asal koso yakusu itu sendiri mengikuti jejak, ya. Karena kisah itu hakikatnya mengikuti jejak. Termasuk nanti ada di ayat 11, ya. Kusi teh tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tosim mim. Walau alam bimuradi, ya, Nabi tidak menjelaskan maknanya apa, sahabat juga tidak, meski ada yang menjelaskan itu tidak satu lagi penjelasannya banyak. Jadi yang paling tepat ini bagian dari contoh ayat mutasyabihat yang tidak jelas apa maknanya. Tapi para ulama menjelaskan ini adalah pembuka saja, ya, penggugah sebelum memulai ayat-ayat Quran yang lainnya. Meski tidak semua ayat Quran ada fawatihus suwar seperti ini, pembuka surat seperti ini. Tilka itu ayat-ayat al-kitabi, kitab al-mubin yang jelas. Tilka menunjukkan keluhuran, ya, tilka itu menunjukkan kemuliaan. Jadi kedudukan ayat ini betul-betul agung, ya, karena ada di atas. Tilka ayatul kitabil mubin, kitab yang jelas, tentunya jelas dalam ayat-ayat selain mutasyabihat, ayat-ayat tentang hukum, akidah, termasuk kisah, ya, menjelaskan apa yang tidak jelas, khususnya dari ajaran Yahudi dan Kristen. Natlu, kami bacakan alaika kepadamu, min nabai, dari kisah Musa wa Fir'auna, Nabi Musa dan Fir'aun, bil haqqi, dengan hak, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Karena memang kalau kita perhatikan kisah Nabi Musa ini, puntennya ibarat kisah drakor nih, kisah drama, kisah film kolosal gitu. Semuanya serba unik. Dan kita jangan menganggap ini dongeng, ngabobodo nu cengeng. Ini betul-betul hak, pernah terjadi. Dan bagaimana seorang anak, sebut saja hamba sahaya, ya, anak desa, bisa menggulingkan kekuasaan bahkan penguasa terbesar di dunia saat itu, ya. Ini tentu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibacakan kepada kita agar kita tidak pernah memandang rendah diri kita. Dengan keimanan itu, dengan wahyu Allah itu, bisa menggulingkan kekuasaan yang paling besar sekalipun. Dan itu terbukti di zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman Nabi kan pusat kekuasaannya di Quraisy, ya, Mekah. Itu dengan Fatuh Makkah semuanya jelas bahwa betul kekuasaan dolim itu bisa hancur dengan kekuasaan Al-Quran. Kemudian zaman sahabat, Persia kan hancur, Romawi hancur, semuanya hancur. Mau Romawi Barat, Romawi Timur, ya, sampai berabad-abad. Bayangkan dari tahun 600 sampai tahun 1500 lahnya, 1600 Sulaiman Al-Qanuni itu jayanya Turki itu. Nanti 1700 kali itu turun hancur. 1900 1800 sudah hancur Turki, udah ompong gitulah. Bahasa barat mah the sick man, ya, of Europe, ya, manusia sial dari Eropa cenah gitu.
Tapi sampai tahun 1600 itu kekuatan politik Turki itu tiada bandingannya. Bayangkan atau Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi terbesar di Eropa, hancur. Ya, Istanbul itu terkenal Muhammad Al-Fatih itu. Dan itu semuanya terinspirasi dari kisah Nabi Musa dan Firaun ini, ya. Bahkan saya pernah lihat filmnya yang difilmkan ke Hollywoodnya, si Bale, ya, pemain si Batman. Sekilas dah roream laju film lalating tanya dipercepat we. Memang nya kolosal gitu. Seakan-akan kita tidak percaya ya bagaimana kekuasaan penguasa yang hebat dihancurkan itu lewat air laut, ya, ditenggelamkan. Can aya pan ya diurang kendedeskeun arok oge teh gitu-gitu teuing. Jadi ini sekali lagi berita yang hak, ya, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Inna sesungguhnya Fir'aun ala fil ardi. Ala itu ali itu tinggi sombong di muka bumi. Wa ja'ala dan telah menjadikan ahlaha penduduknya syi'an. Syi'an jama dari syi'ah. Syi'ah itu kelompok-kelompok. Maksudnya kalau sekarang kasta-kasta. Ada kasta bangsa Mesir, ada kasta bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu dijadikan kasta kelas 2, kasta rendah, kasta hamba sahaya, ya. Dan ini nanti tidak dibenarkan oleh Islam. Di Islam itu bangsa manapun semuanya harus diakui sama selama mereka Islam. Kalaupun mereka kafir, itu ada ketentuan-ketentuan khusus yang hakikatnya di Islam juga ada. Contoh bayar jizyah, nya tidak orang Islam dia bayar zakat, ya. Masa orang kafir Anda mau mungkin bayar zakat orang kafir, jadi bayar jizyah. Kalau pajak itu berlaku semuanya juga zaman Nabi. Pajak ada di luar zakat teh, ya. Ada kewajiban harta di luar zakat. Pajak itu kayak Nabi misalkan mau perang nih, kebutuhan buat pasukan, sok iuran ngadadak, semuanya dipungut, ya. Jadi di Islam cenah pajak itu buat orang kafir enggak, ya. Eta aya pajak di Persis oge loba pajak. Pajak gitu nya, tapi pajakna pajak fisabilillah. Kalau iuran ditetapkan oleh negara itu berlaku ke semua orang, itu harus taat, ya. Kadai bapak-bapak kamakan ku YouTube, ya. Wah ceridina YouTube oge pajak teh haramnya dibayar terus naon deui digunakan untuk korupsi, seungeunahna wae. Pajak itu kan ya guru-guru sadroman dan kawan-kawan kan menang tunjangan tinu pajak, ya. Masjid, pesantren dapat bantuan dari pemerintah dari pajak, ya. ASN semua dari pajak. Jalan kita menikmati jalan, lampu nu diganggang tina pajak nanti gitu. Jadi jangan kemudian akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Jizyah itu upeti mah bukan pajak, itu iuran berlaku untuk non muslim, ya. Ada pembedaan itu mah. Selebihnya dari itu harus sama, ya, sebagai warga negara di negara Islam. Hak ibadah sama, ya, tidak kemudian karena ini orang Kristen tidak diberikan hak ibadah, tidak, sama aja. Di orang sok gede-gede, orang Kristen cenah bikin gereja susah, orang Islam bikin masjid babari. Sok gede-gede ku media teh ngaca tuh datang ka dieu sok itu nu di sisi jalan loba gereja loba masjid. Aya gereja nu di jero, ai di dua loba nu sisi jalannya. Ada kurang ngeunah huma eta gitu. Sok gede-gede. Wah cenah mun sakalian aya izin gereja dihambat, wah jadi berita nasional teh langsung PBB teh nelpon presiden. Presiden kieu nya. Di presiden mana we gitu. Padahal kenyataannya di Indonesia sok we tingali gereja kebanyakan di pinggir jalan kan bararada gitu. Itu menunjukkan toleransi kita ada, ya.
Jadi wa ja'ala ahla syi'a ini salah satu wujud kesombongan pemimpin. Kalau hari ini istilahnya oligarki. Siga baheula yang kontras itu di Libya. Ya. Muammar Gaddafi itu kan kaya. Dan rakyat yang jadi pendukungnya mun ayeuna mah meureun Golkar, PDIP nya, Nasdem bae leunghar. Ari kitu mah PKS naon deui Demokrat anu oposan ka Jokowi malah miskin dan banyak warga-warga yang miskin ya di bawah kepemimpinan beliau termasuk Saddam Hussein gitunya ekstrim ya. Nah itu kalau sekarang namanya oligarki. Oligarki itu kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang sekitar ya. Mata kena geus biasa di kita ingin jadi bagian dari oligarki, belum jadi presidennya geus wah nya naon ieu kubu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan ngarah naon ngarah jiga projo baheula ya. Jadi Jokowi kan projo nu menang duit lobana ya. Babari akses dan sebagainya gitu. Itu oligarki. Oligarki itu kekuasaan yang bermanfaat hanya untuk segelintir orang dan itu memang terbukti ya. Aik itu mah anu jauh ti kekuasaan hese. Maka dari itu jadi rumus orang di jamaah harus ada yang jadi penguasa biar mudah akses gitu. Aik itu mah rakyat leutik biasa susah ya. Itu juga bagian dari wajah ahla syi'a yastad'ifu menindas ta'ifatan sekelompok minhum dari mereka yudzabihu menyembelih abna'ahum anak-anak lelaki mereka wa yastahyi dan membiarkan hidup nisa'ahum anak-anak perempuan mereka. Ya kan can aya meureunnya dina drama Korea oge nya dina film penguasa yang bikin kebijakan karena enggak mau nanti dia ada yang mengalahkan jadi anak laki-lakinya dibunuh, bayi-bayi laki-laki itu dibunuh, belum ada kan kecuali Firaun ya kurang ajar, anak perempuan saja yang boleh hidup. Paling ada dulu anak laki-lakinya dipaksa jadi pasukan kerajaan, tapi kan dipaksa jadi pasukan kerajaan masih kayak di Mongol begitu kan, mereka selalu menang karena anak laki-laki nanti wajib militer usia sekian tuh geus teu menang nanaon kudu jadi pasukan tentara. Kalau ini kan bukan jadi pasukan tentara, dibunuh ya. Kurang ajar. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang berbuat kerusakan. Wa nuridu dan kami ingin annamunna memberikan anugerah alal ladina kepada orang-orang yang ustud'ifu ditindas fil ardi di bumi wa naj'alahum dan kami menjadikan mereka a'immah imam-imam pemimpin-pemimpin wa naj'alahum dan kami jadikan mereka al-warithin para pewaris. Pewaris itu artinya yang paling akhir ya mendapatkan kekayaan sesudah yang sebelumnya meninggal dunia gitu kan. Kalau dalam konteks kekuasaan, jadi sesudah Fir'aun nanti binasa, nah penguasa berikutnya itu adalah Bani Israel ini. Dan ini bagian dari siklus sejarah kehidupan manusia. Ketika satu kekuasaan dolim itu pasti akan berakhir, diganti oleh orang-orang yang ustud'ifu. Tapi sebagaimana sejarah Bani Israel, mereka sukses ketika dijajah, tapi ketika mereka jadi penguasa karar itu gitu, sarwa gitu. Itu kan gak jauh beda dengan di kita. Dulu yang berteriak
Merdeka atau mati, merdeka atau mati, ya. Belanda nyingkah, lalu mereka yang berteriak merdeka atau mati itu jadi penguasa. Apakah sesudah jadi penguasa kemudian mereka adil? Henteu kan. Tuluy aya kerombongan ieu nya ngagulingkeun presiden kahiji. Kami teh baheula kapi teh. Pokona mah kesatuan aksi lah. Ya. Ayalah dina film Suhoki, ya, atau kita tahu sejarah Arif Rahman Hakim sampai jadi nama populer itu. Padahal dulu mah nggak populer nama Arif Rahman Hakim deh. Populernya itu karena jadi tumbal kekuasaan Soekarno, ya, sampai disolatkan di Masjid UI itu sampai diganti namanya Masjid Arif Rahman Hakim, ya. Lalu ini mereka naik jadi penguasa, ya. Yang orde baru teh apakah sesudah mereka jadi penguasa saroleh balager? Henteu we. Mereka jadi sama seperti yang mereka dulu kritik. Digulingkeun ku generasi reformasi. Kan yang sekarang berkuasa itu nu bala gogorowokan zaman reformasi. Apakah kemudian mereka menjadi lebih baik? Anger we, oligarki di. Itu gambaran lah. Ya, sejarah itu selalu begitu, meski ada, ya, penguasa yang soleh itu ada, penguasa yang tidak dolim, dan semuanya kembali ke aturan agama, ya. Makanya di surat An-Nur sudah kita bahas dulu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Kesananya kan ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Akan dijadikan penguasa syaratnya ibadah, tidak musyrik, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Salat, zakat, taat ka rasul, ya. Itu syarat menjadi penguasa yang kemudian adil. Termasuk di surat Al-A'raf sudah kita bahas. Ketika Allah memberikan kekuasaan ke Bani Israel, kata Allah, linanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi Musa ke Bani Israel, Allah hendak melihat bagaimana amal kamu nanti sesudah jadi penguasa. Nah, ini yang sering kita singgung, Pak, ya. Bapak-bapak ayeuna mumpung miskin kene, ya, mumpung jadi rakyat kene, sok sing bener saroleh, soalnya jadi pejabat mah sih. Atau nanti ketika sudah jadi pejabat, ya, sudah jadi orang kaya, orang penting, tong poho, ya. Jangan seperti yang sudah-sudah, ya. Wa numakkina, dan kami menempatkan lahum bagi mereka fil ardi, di bumi, maksudnya memberikan kekuasaan. Wa nuriya, dan memperlihatkan Fir'auna kepada Fir'aun, wa Hamana, dan Haman. Haman ini pejabat, kalau sekarang perdana menterinya, ya, atau di Indonesia saya Luhut, ya Luhut. Da cek Amin Rais ini cina peringatan buat Jokowi dan Luhut, itu disebut Pak Ma'ruf Amin nama, ya. Ketua DPR itu disebut, ya, karena penguasanya mungkin itu, ya. Fir'aun jeung Haman. Wa junudauma, dan bala tentara mereka, minhum, dari mereka, makanu yahdarun, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan. Apa yang mereka khawatirkan berakhir kekuasaan. Biasa ya teh 2024 teh deg-degan, perpanjang yang diperpanjang, ditolak kali periode, pemilu diundur, deg-degan. Pancek Nabi oge yang namanya kekuasaan itu ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Nikmat ketika menyusui dan susah ketika menyapih. Maksudnya kata para ulama, iya, ketika disusui nyaman anak itu, ya, nikmat, dan itu jadi makanan utamanya, ya, bayi itu. Tapi ketika disapih, wah, gitu, ya. Gelisah, ibunya susah, bayinya juga susah.
Jadi nikmat ketika jadi penguasa, tapi sesudah tidak jadi penguasa itu kurang-kurangna iman mah kieu tah. Ya, makana biasana nu beres jadi penguasa ubat babet kitu ka dieu. Ya. Itu yang mereka takutkan. Wa auhayna, dan kami mewahyukan ila ummi Musa, kepada ibunya Musa, an ardi'i, susuilah dia. Jadi apalnya nen nu kahijina saha gitu. Soalnya kayak ini nanti kaitannya menyusui, kedah diambil sama istri Firaun, nu cocok ya, karena yang menyusui pertamanya tidak ditemukan oleh Nabi Musa, makanya nanti dikembalikan ke ibunya. Itu yang menyusui pertama daekeun gitu. An ardi'i fa idza khifti alaihi, jika kamu takut atas anak itu, atas bayi itu, falqihi, maka buanglah dia fil yammi, dalam aliran sungai. Sungai Nil itu duka sungai naon ya. Dalam beberapa sungai Nil. Wala takhafi, kamu jangan pernah takut dengan masa depan. Wala tahzani, jangan pernah sedih dengan yang sudah terlewat. Inna, sesungguhnya kami radduhu, akan mengembalikan dia ilaiki, kepadamu, waja'iluhu, dan menjadikan dia minal mursalin, dari para rasul. Dek dijadikan nabi, dek dijadikan rasul. Wahyu kepada ibunya Nabi Musa ini tidak menjadikan ibu Nabi Musa nabi ya, karena nabi itu hanya kaum lelaki. Dan wahyu kepada ibunya Musa ini artinya memberikan ilham. Kalau wahyu mah kan kitabnya, syariat. Ini kan bukan syariat, ini mah ilham. Tapi memang meyakinkan, sama seperti Nabi mendapatkan wahyu. Ada bisikan dari Allah ke hati ibu Nabi Musa untuk begitu. Sama halnya dengan Siti Maryam ya, yang dapat wahyu, bahkan dialog dengan malaikat, tidak menjadikan Siti Maryam sebagai nabi. Karena itu bukan wahyu berupa syariat. Wahyu berupa syariatnya mah nanti ke Nabi Isa dalam wujud Injil ya. Jadi nggak usah ada perdebatan rame ya seputar wahyu untuk ibunya Nabi Musa ini. Maka kemudian dilakukan, kalau dalam surat Toha disimpan di dalam peti ya, lalu peti itu dialirkan di aliran sungai. Faltaqatahu, lalu memungutnya. Sungai itu kan mengalir ke istana Firaun, lalu dipungut bayi itu alu Fir'auna, oleh keluarga Fir'aun, liyakuna, agar dia menjadi lahum, bagi mereka, aduwan, musuh, wahazanan, dan kesedihan. Itu kan ini persis pisan jika dramanya di film-film kolosal, film-film drama. Jadi yang menghancurkannya itu adalah orang yang dulu dia urus, kan rame tadi kita mulai film nuki. Inna, sesungguhnya Fir'aun, wa Hamana, dan Haman, wa junudahuma, dan bala tentara mereka, kanu khotiin, keadaan mereka pelaku dosa-dosa besar. Jadi dihancurkannya oleh Allah itu sampai begitu ya. Ini jadi peringatan Pak buat kita. Saya memahaminya ini bagian dari sejarah. Sejarah itu selalu berulang. Kita kalau sudah jadi penguasa, nyala politik, DKM, di RT, di pesantren, di jamiah ya, seadil mungkin ya, jangan sampai tidak adil. Karena nanti kalau kita hancur itu nanti digulingkan itu oleh anak-anak yang diasuh oleh kita sendiri ya, persis seperti ini gitu. Meski ada juga kasus yang lain
yang menyedihkan. Soleh ku solehna ternyata digantikannya oleh generasi yang rusak, ada gitu. Ini tidak serta-merta ya tergulingnya orang tua jadi jelek, tergantung bagaimana menggulingkannya. Tapi itu sudah jadi hukum sejarah ya. Kalau memang ini dolim, pasti bakal lengser, dan lengsernya itu digulingkan itu oleh anak-anak muda, bahkan yang mereka dulu urus ya, yang mereka dulu didik. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan berkata istrinya Fir'aun. Ini disebutkan di sini Asiyah ya. Dan istri Fir'aun ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai wanita soleh yang akan jadi penghuni surga di surat At-Tahrim ya. Wa daraballahu mathalal lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Hebatnya istri Fir'aun, meskipun Fir'aun itu kafir bahkan bejat, pemajikannya teu kabawa. Kenapa tidak minta cerai? Tuh udah ngaran lagi pemajikan Fir'aun tuh. Ini ada cerai kumaha, pan penguasa. Ya. Dulu aja istri Nabi Ibrahim dipaksa, dipenta gitu kan. Jadi dulu kan yang namanya raja kawin teh sakarep manehna we, nggak bisa ada yang bisa menolak. Yang kedua mungkin belum ada syariatnya dulu, tidak boleh menikah dengan orang kafir. Ya. Kata istri Fir'aun, qurratu ainin, jadi penyejuk mata li bagiku, walaka dan kamu. Kalau kita lihat sejarah, memang saat itu Fir'aun belum punya anak. Pasti anak, ayah anak orang ngadopsi we cenah gitu. Jadi qurratu ainin li walak, meski nanti sesudah Nabi Musa diadopsi kemudian punya anak. La taqtuluh, janganlah kamu membunuhnya. Asa ayyang fa'na, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu, atau kita angkat saja bayi ini waladan sebagai anak. Wahum la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Dan ini nanti yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara yang sudah lewat dulu. Alam nurabbika fina walida wa labithta fina min umurika sinin. Ketika Nabi Musa sudah dewasa jadi nabi, datang lagi ke Fir'aun. Bukankah kami dulu yang mengasuh kamu walidan ketika kamu masih anak? Walabithta fina, kamu tinggal di sini di istana ini, min umurika sinin, dari umur kamu beberapa tahun ya, sampai 20 tahun mungkin ya. Saya nggak tahu persisnya Nabi Musa kabur dari Fir'aun itu usia berapa, cuma nanti dijelaskan di ayat-ayat yang akan datang, balaghu asyuddahu, sudah usia asyuddahu itu sudah matang nikah ya sekitar 20 tahunan lah. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak sadar ya. Wa asbaha, dan jadilah fuadu hati ummi Musa, ibunya Musa, farigho. Arti asal farigho itu kosong, maksudnya jadi tenang ya. Yang asalnya gelisah, anak aku gimana sekarang, tenang. In kadat, sungguh hampir-hampir, latubdi, ibunya memperlihatkan bihi, terkait anaknya itu. Jadi hampir-hampiran ibunya itu ingin datang ke istana Fir'aun, itu anak saya ya, tolong jaga. Begitu mah meureun atuh dipaehan langsung ku Fir'aun ya. Laula arrabatna, seandainya tidak kami ikat ala qalbiha, hatinya, litakuna minal mu'minin, agar dia termasuk orang yang beriman, orang yang percaya kepada janji yang awal tadi kan. Kalau takut cukup masukkan ke peti, alirkan di sungai, udah nanti juga kami akan mengembalikannya kepadamu, menjadikannya rasul, kamu nggak usah banyak ngomong gitu kan. Dan dia hampir-hampiran terpercaya, ingin
menampakkan dirinya, memberitahukan bahwa dirinya ibu anak itu ketika tahu anak itu dipungut oleh istri Fir'aun. Tapi Allah ikat hatinya dan dia tetap menjadi orang beriman dengan janji awal, yakin karena janji awal Allah. Ini jadi definisi tentang keimanan. Jadi orang beriman itu orang yang hatinya diikat oleh Allah. Makanya ayat dalilna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi hati kita itu memang ada dalam genggaman Allah. Kalau kita beriman, Allah kuatkan. Kalau tidak, berarti Allah longgarkan. Makanya penting memohon agar Allah menguatkan hati kita. Wa qalat li ukhti, dan ibunya Nabi Musa berkata kepada saudari Nabi Musa, lancekna, ya, lancek perempuannya. Jadi Nabi Musa bukan anak pertama, bukan. Kusi, ya kusi deh. Ikutilah jejaknya. Tuturkeun cenah, perhatikan bagaimana itu adik kamu. Ya. Dan ini saudaranya juga bagus menjalankan perintah dari ibunya, tidak menampakkan diri. Fa basurat bihi, maka dia memperhatikan basurom bihi, adiknya itu ang junubin, jaga jarak. Junub itu kan jaga jarak. Mantap kunaon disebut junubnya, kudu jaga jarak di masjid jeung salat. Ya. Enggak boleh masuk masjid kan, jaga jarak, junub. Wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar. Keluarga Fir'aun tidak sadar bahwa bayi itu bayi Bani Israel yang sedang diperhatikan oleh kakaknya. Dan kakaknya pintar surubutan, jadi tidak langsung datang ningali itu gitu, dari kejauhan saja. Wa haramna, dan kami haramkan alaihi, bagi bayi itu al-maradi'a, penyusuan min qablu, sebelumnya. Ini bisa dua makna. Bisa enggak ada satu ibu susu pun yang bisa menyusui Nabi Musa. Atau makna yang kedua, ibu-ibu yang ada saat itu air susunya enggak ada gitu. Ajaib ya kan. Yang tadi saya sebutnya siga dina drama lah gitu. Tapi bukan drama, ini mah asli ya. Jadi ini bayi yang diangkat oleh Fir'aun jadi anak itu menangis, mau menyusui, dan enggak ada yang bisa menyusuinya. Itu settingan dari Allah. Faqalat, barulah ini kakaknya Nabi Musa mendekat, datang ke istana. Tahu istana sedang mencari ibu susu, siapa yang bisa menyusui bayi ini. Datangi lancekna, menawarkan diri. Faqalat, berkata, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ahli baitin, keluarga yakfulunahu, yang bisa mengurusnya, bukan hanya menyusui, bahkan mengurus. Lakum, untuk kalian, wahum, dan mereka keluarga yang mengurus itu, lahu, kepada anak ini, nasihu, nasih itu tulus ya, nasiah itu tulus. Farodadnahu, maka kami mengembalikan dia Nabi Musa ila ummihi, kepada ibunya. Nyatu terusok cenah saha gitu. Maka dipanggillah ibu Nabi Musa datang ke istana. Cocok dah, memang dari awal juga Nabi Musa sudah menyusui ke ibunya, dan ibunya memang ada air susunya. Kakar ngalahirkeun atuh. Kaita qarra ainuha, agar sejuk matanya, maksudnya tenang, wala tahzan, dan tidak bersedih, walita'lama, dan agar dia semakin yakin, anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah adalah hak, walakinna, akan tetapi, aktsaruhum, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Ini bagian awal dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang
mengawali kehancuran Firaun, ya kan. Kehancuran Firaun tuh Nabi Musa awalnya itu ternyata Nabi Musa dikukut ke Firaun, ya, dididik dan dibesarkan oleh Firaun. Sekian yang bisa kita bahas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ada nih.